Ada tulisan dari KRT Fakiwi Rahadiningrat yang berjudul Judicial Review Status Kewarganegaraan Klan Habib Alwi ke Mahkamah Konstitusi. Saya akan lompati pada bagian sejarahnya. Bagi teman-teman yang mau membaca bagian sejarahnya, kronologisnya, bisa membaca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Saya akan melompati pada subbab Judicial Review Status Kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kurung UUD 1945 mengatur tentang kewarganegaraan dalam pasal 26 yang berbunyi 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Interpretasi dari pasal ini sangat jelas dan tidak perlu penafsiran yang rumit. Pasal 26 ini juga dipakai dan menginspirasi pada konstitusi dari banyak negara lain tentang ketentuan kewarganegaraannya. Artinya sebuah pasal yang universal dan gamblang. Dalam ayat 1, di atas jelas bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah 1. Orang-orang dari bangsa Indonesia asli, yaitu mereka yang berasal dari suku asli pribumi seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minang, Aceh, Bugis, Ambon, Dayak, Banjar, Papua, dan lain sebagainya. 2. Orang-orang dari bangsa lain di luar suku-suku asli pribumi yang disahkan oleh undang-undang. Contohnya Cina, India, Arab, Turki, atau bangsa ras kulit putih keturunan Eropa dan kulit hitam keturunan Afrika. 3. Patut dicermati bahwa untuk ras asli dapat menjadi warga negara dengan otomatis, artinya tidak perlu pengesahan. Sementara untuk ras asing harus dengan adanya suatu pengajuan diri agar menjadi sah sebagai WNI. Ini kalimat kunci, pengesahan dengan proses pengajuan. Pada ayat 2, mengatur tentang kependudukan. Di sini jelas beda makna antara warga negara dalam ayat 1 dan ayat 2 tentang kriteria penduduk. Mereka yang menjadi penduduk Indonesia adalah 1. Warga negara sesuai ayat 1 di atas. 2. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya, mereka yang di luar ras pribumi dan belum disahkan, maka statusnya tetap orang asing yang hanya menjadi penduduk, tetapi belum warga negara. Jadi, pada bagian itu saya mau melengkapi, yaitu apa perbedaan definisi antara warga negara dengan penduduk. Sebagai contoh perbedaan warga negara dengan penduduk adalah TKI yang ada di Arab Saudi itu merupakan penduduk Arab Saudi, tetapi bukan warga negara Arab Saudi. Tetap mereka adalah warga negara Indonesia yang menjadi penduduk di Arab Saudi. Klan Habib Alwi Yaman itu merupakan penduduk Indonesia, tapi kewarganegaraannya tidak diketahui. Kalau berdasar undang-undang ya, kalau jujur aja berdasar undang-undang, maka dia kewarganegaraannya tidak diketahui. Betul dia penduduk Indonesia, tetapi kewarganegaraannya tidak diketahui. Ya mungkin tetap mengacu kepada Yaman, Tarim Hadramaut, kewarganegaraannya, tinggalnya di Indonesia, penduduknya di Indonesia. Sama seperti TKI itu kasusnya. Saya lanjutkan. Maka bukti kependudukan seperti KTP atau akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukcapil tidak serta-merta otomatis menjamin sebagai bukti kewarganegaraan bagi ras non-pribumi. Bagi mereka tetap diharuskan suatu pengajuan dan pengesahan. Saya ulangi lagi ya. Maka bukti kependudukan seperti KTP atau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukcapil tidak serta-merta otomatis menjamin sebagai bukti kewarganegaraan bagi ras non-pribumi. Bagi mereka tetap diharuskan suatu pengajuan dan pengesahan. Mudah-mudahan MK mendengar aspirasi ini. Jadi MK itu cuma saya memohon untuk dibuat sebuah diksi atau narasi bahwa orang-orang bangsa lain menjadi warga negara Indonesia dengan bukti pengesahan
bukti. Kita minta bukti. Karena gini, pengesahan itu fisik, berupa fisik dari presiden atau sekarang Menteri Hukum dan HAM yang kemarin. Gitu. Jadi cukup dengan fisik bukti aja. Nanti kita sisir orang-orang yang tidak mempunyai pengesahan, yang telanjur duduk di pemerintahan, kita minta dianulir semuanya. Mau anggota dewan, mau hakim, mau polisi, mau jaksa, harus dianulir. Karena itu melanggar konstitusi dan undang-undang. Karena memang berbeda antara warga negara dan penduduk sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Pada ayat 3 terkait kewarganegaraan dalam kurung ayat 1 dan kependudukan dalam kurung ayat 2 selanjutnya akan diatur dalam undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan syarat, tata cara, dan status kewarganegaraan Indonesia. Poin-poin penting di dalamnya adalah sebagai berikut. A. Asas kewarganegaraan. 1. Mengakui asas ius sanguinis dalam kurung kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Di sini berbeda dengan negara lain yang berdasarkan kelahiran. Contohnya Amerika Serikat. Setiap bayi yang lahir di sana secara otomatis menjadi warga negara. Di Indonesia tidak bisa seperti itu. Bayi yang lahir tidak dari kedua orang tua WNI maka tidak bisa langsung menjadi warga negara. Jadi ini saya ulangi lagi supaya lebih memberikan penekanan. Bayi yang lahir tidak dari kedua orang tua WNI maka tidak bisa langsung menjadi warga negara. 2. Memungkinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Nah ini Kran Habib Alwi begitu. Kedua orang tuanya bukan WNI dan memang bukan WNI. Meskipun campuran ya tetap bukan WNI kan. Tetap harus tidak dari kedua bayi yang lahir tidak dari kedua orang tua WNI maka tidak bisa langsung menjadi warga negara. Nah, itu kemudian kalau untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun batasnya. Saya lanjutkan. B. Cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 1. Kelahiran anak dari orang tua WNI otomatis menjadi WNI. 2. Perkawinan istri atau suami asing bisa memperoleh WNI melalui proses naturalisasi. 3. Pewarganegaraan dalam kurung naturalisasi. Orang asing bisa menjadi WNI dengan syarat tertentu. Misalnya tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. C. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia. 1. Jika seseorang memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela. 2. Jika masuk dalam dinas militer negara lain tanpa izin presiden. 3. Jika tidak menyatakan memilih WNI sebelum usia 21 tahun bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, maka itu sudah otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini jelas bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia dan memberikan kepastian hukum terkait kewarganegaraan. Mengetahui hal tersebut di atas, maka tidak bisa seorang yang dari ras asing hanya bermodalkan KTP atau akte kelahiran di sini. Mereka baru sah disebut sebagai warga negara bila dibuktikan dengan pengesahan dan sekaligus kapan proses pengajuannya. Dalam sejarah, sebagian ras keturunan Cina sudah banyak yang mengajukan status kewarganegaraan, namun tidak dengan ras Arab. Mereka di zaman penjajahan banyak yang menjadi antek penjajah. Ternyata mayoritas tidak pernah mengajukan status kewarganegaraannya. Ras Arab yang dimaksud di sini adalah mayoritas para imigran dari Yaman. Mereka bermigrasi pasca Perang Diponegoro 1830 dan tetap mempertahankan garis paternalnya, jalur laki-laki. Namun sungguh aneh, di dalam praktiknya begitu banyak imigran Yaman ini yang kemudian malah menjadi pejabat publik dalam kurung menteri, gubernur, wali kota atau bupati, DPR dan DPRD, atau ASN dan TNI Polri. Mereka juga dibiarkan untuk memiliki tanah dan mendirikan organisasi berdasarkan ras yang mana telah keluar pengesahannya dari pemerintah. Apakah bangsa ini begitu permisif kepada mereka karena sebagai sesama pemeluk agama mayoritas Islam atau karena telah melupakan sejarah dan konstitusinya? Sudah seteledor itukah bangsa ini? Sudah separah itukah perlindungan kepada pribumi aslinya? Dan sebegitu lemahkah bangsa ini dalam menjaga pertahanan dan keamanannya dari segala pengaruh asing?